Hai sahabat pijar, selamat datang di Under Construction. Kenapa sih namanya Under Construction? Nah, ternyata kita ini semua lagi berobat jalan. Karena kehidupan kita itu seperti sebuah proses bersama-sama. So, membangun hubungan yang semakin dan semakin erat di dalam Kristus. Tahukah kalian kenapa program ini dibuat khusus buat kalian semua? Supaya kalian bisa bercerita tentang unek-unek, tentang beban, dan menanyakan banyak hal kepada kita semua. Mungkin pertanyaan itu terus berputar di dalam pikiran kamu ya. Dan pastinya bersama kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan lucu-lucu, cute-cute, imut-imut yang ada di program ini. Kamu bisa bebas bercerita dan juga bahkan bertanya. Dengan menghubungi kita semua di nomor kontak WhatsApp yang tertera di sini nih. Tuh, lihat tuh. Di capture boleh, di foto boleh ya. Oke, dan kami sungguh berharap program ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua untuk membangun hubungan indahmu bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Alright, selamat menyaksikan. Halo sahabat pijar, selamat datang kembali di sesi kedua di Under Construction. Hari ini kita akan masih dalam seri capek ya. Dan yang kedua ini kita akan bahas tentang capek jaga kekudusan ya. Teman-teman, sorry di sini yang koresponden atau partisipan yang ikut, aku mau tahu dong, siapa sih di antara kalian yang rasa capek jaga kekudusan? Boleh nggak raise hand melalui reaction, kasih lihat aja, kasih tanda gitu ya, mau lihat aja sih. Yang ngerasa capek ini kayak, aduh aku capek nih kayaknya udah hidup kudus tapi ngerasa lelah gitu. Oke, thank you. Ya, teman-teman, rasa capek itu pasti ada penyebabnya, ya. Misalnya kayak kita lari gitu ya, lagi lari kecapean, pasti tubuh kita lelah karena ada sesuatu yang kita lakukan. Tapi sejujurnya dalam kehidupan Karadit ya, ketika dibiasakan misalnya tadinya sepedaan gitu ya, 10 kilo udah ngap-ngapan, tapi lama-lama 10 kilo santai, bahkan nyetirnya bisa tangan yang nyetir ya, tangan yang pedal, kaki yang nyetir ya. Ya, tapi karena biasa jadi nggak capek dan selalu ada tujuan, jadi kelelahan tuh sekedar lelah tubuh gitu ya. Nah teman-teman, yang jadi masalah ketika orang capek jaga kekudusan, itu capeknya di jiwa. Nah ada sesuatu yang salah di situ. Jujur Karadit ketika pelayanan ya, kita memang capek ya, pergi ke kota ini. Pernah aku satu hari itu 3 kota ya, itu bener-bener naik pesawat ke sini, naik ke sini, ke situ, tubuh capek. Tapi tahu nggak, jiwa nggak capek. Jiwa itu melihat orang nangis sama Tuhan, ketika memberitakan firman Tuhan, melihat orang respon firman Tuhan, ketika ngerasain Tuhan menjamah orang-orang, wow, jiwa kita hidup. Tapi tubuh capek. Ya tubuh ya jelas butuh istirahat. Nah, tapi ngomong kekudusan itu kalau capek itu bukan masalah tubuh. Ada 2 di situ. Kemungkinan masalah roh ataupun masalah jiwa. Ya, kita coba ngomong gini. Ini tips dari apa yang Karadit alami sehari-hari ya. Karadit tadi cerita di mana Karadit udah jadi pendeta tetapi masih hidup dalam ketidakkudusan. Artinya ekstrim banget, benar-benar jatuh ke dalam pornografi. Karena ada hal-hal yang memang disadari ada yang salah ya. Tadi nyangkut ke tema 1 yaitu otentik. Karena ketika kita hidup dalam kepalsuan, ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Sehingga kita butuh sesuatu untuk membuat kita tidak capek atau dilegakan. Nah, salah kaprahnya kita mencari yang namanya narkoba, zat-zat adiktif lainnya, mungkin dengan rokok, dengan minum, dengan seks, dengan nonton-nonton film pornografi. Itu membuat kita nyaman. Tapi cuma sementara. Nah, akhirnya teman-teman, apa yang terjadi? Itu membuat kita akhirnya ya lelah. Nah, kita sering bilang gini, capek untuk jaga kekudusan. Nah, izinkan Karadit ngomong gini, lebih capek lagi hidup tidak kudus.
Sepengalaman Kak Radit ya, ketika hidup dalam dosa, itu capeknya minta ampun. Bener-bener gak ada kehidupan. Rasanya tuh kayak hidup dalam kematian. Tetapi ketika berjumpa dengan kasih Tuhan, dibebaskan, ngalami sebuah encounter dengan Tuhan, akhirnya mulai sebuah kehidupan yang baru. Nah, memang akhirnya Kak Radit mulai belajar hidup dalam kekudusan. Ya, mulai tidak melakukan apa yang sebelumnya dilakukan. Tapi ya mungkin teman-teman mengalami satu titik ngerasa capek. Bahkan muncul statement, capek nih kudus mulu gitu loh. Capek nih bener mulu. Nah, ada sesuatu paradigma yang kita harus ubah di sini. Ya, yang pertama sebelum ngomongin tentang paradigma yang perlu diubahkan dengan kebenaran, ya karena tadi kita bahas ya, truth will set you free. Kalau hari ini kita nggak mengalami kemerdekaan, kurang lebih kemungkinan besar karena belum menemukan informasi yang benar. Tapi sebelum ke situ, kita coba lihat konsekuensi. Jujur, konsekuensi ya dosa itu jauh lebih melelahkan daripada kelelahan jaga kekudusan gitu ya. Di situ dulu ya. Konsekuensi hidup dalam ketidakkudusan jauh lebih melelahkan. Kenapa? Ada intimidasi, rasa bersalah, rasa nggak layak, itu jauh lebih capek dibandingkan kita berjuang dalam kekudusan. Ya, sebelum kita ngomongin tentang truth, kita ngomongin dulu konsekuensi. Ya, coba kita baca di Mazmur 24, boleh di slide. Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Wah, ini menarik nih. Dua hal dibabat di sini. Ada ngomongin otentik, ada ngomongin keaslian, ada ngomongin kekudusan. Ini relate banget. Jadi hidup dalam keaslian dan kekudusan sangat relate. Karena Tuhan kita adalah kudus. Tuhan kita adalah benar. Jadi orang yang hidup dalam keaslian nggak mungkin hidup dalam kesembarangan. Jadi kalau kita bilang, ya gue kan begini, memang gue punya kelemahan. Nah, ini bukan asli yang Tuhan maksud. Tetapi kalau kita sesungguhnya hidup dalam otentik, kita juga pasti hidup dalam kekudusan. Nah, lihat konsekuensinya gini. Konsekuensi hidup dalam ketidakkudusan adalah kita tidak bisa naik ke atas gunung Tuhan. Tadi kan kita banyak ya dijawab pertanyaan, gimana sih bisa menyadari kepalsuan, gimana sih bisa hidup dalam kebenaran, gimana sih supaya kita bisa menang hidup dalam otentik gitu ya, bahkan bisa menjadi serupa Kristus. Tadi kita sudah bahas pentingnya keintiman, pentingnya hidup dalam kebenaran. Nah, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, maka kita akan mendapatkan kesulitan untuk ya berjumpa dengan Tuhan. Tentu Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Jadi bukan berarti ketika kita hidup dalam dosa, lalu Tuhan kehilangan kita. No. Lihat kisahnya Adam. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan menghampiri loh. Jadi Tuhan gak bisa dibatasi oleh apapun. Masalahnya, kitanya akan terbatas. Jadi dosa tidak pernah menjauhkan Tuhan dari kita. Tapi dosa menjauhkan kita akan kesadaran Tuhan. Makanya sering banget kita ngerasa, kok Tuhan jauh ya? Nah, Tuhan gak pernah jauh. Tuhan dekat. Dia sangat dekat. Ya. Itu kenapa pentingnya teman-teman kita hidup dalam kekudusan. Karena hidup dalam kekudusan ini membuat kita bersama dengan Tuhan. Kita bisa terbangun kesadarannya. Kita bisa terbangun. Ya, yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit atau homoseksual, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yesus hadir. Dia mengajarkan kebenaran sama kita. Sebelum dia pergi naik ke surga, dia bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu seorang diri. Aku akan mengutus roh penghibur. Dia yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Dan menariknya, kerajaan sorga
itu ada di dalam Roh Kudus. Apa sih kerajaan sorga? Alkitab mengatakan kerajaan sorga itu bukan tentang makan dan minum, tapi tentang kuasa, power, hidup untuk hidup dalam kuasa Tuhan, hidup dalam power. Nah, aku teringat Pengkhotbah 5 ayat sekian ya, lupa 16-17. Tuhan memberikan kamu kuasa untuk menikmati kekayaan. Banyak orang bermasalah dengan kekayaan, dengan uang. Padahal sebenarnya uang itu berkat Tuhan. Kekayaan berkat Tuhan. Tapi tanpa kuasa Tuhan, kita nggak bisa menikmatinya. Yang tadinya harusnya teman menjadi berkat, jadi berhala. Uang yang jadinya berkat, jadi berhala. Posisi yang tadinya berkat, jadi berhala. Kenapa? Karena kuasa Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan untuk bisa menjalani hidup ini, termasuk kalau Tuhan izinkan kita mengalami kekayaan secara finansial. Kalau kita nggak punya kuasa, maka apapun akan menguasai kita. Pacar menguasai, yang lebih lucu mantan menguasai, orang udah mantan masih menguasai. Aduh, ya kan? Pekerjaan menguasai, apapun menguasai. Kalau nggak ada kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan ada dalam Roh Kudus. Itu sebab kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga, Roh Kudus, kuasa, ada tambahan lagi. Righteousness, peace, and joy. Di dalam Roh Kudus. Kerajaan sorga juga bicara tentang damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita dalam Roh Kudus. Jadi dahsyat banget kalau ngomongin kerajaan sorga. Tapi Alkitab bilang, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, dan sebagainya. So teman-teman, Tuhan itu sudah sediakan semua yang kamu perlukan untuk bisa menikmati hidup ini dan memberikannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi karena kita hidup dalam ketidakkudusan, kita jadi tidak mengalaminya. Bayangin gak? Kita tidak mengalami sesuatu yang Tuhan sudah berikan secara gratis. Wow. Bayangin kayak kamu hari ini diberikan iPhone. Wih, iPhone 12. Ayo siapa yang mau? Gua aja mau ya kan? iPhone 12 atau PS5. Gue sih lagi berdoa supaya ulang tahun gue dibeliin PS5. Ya semoga ada teman-teman yang ingin membelikan buat saya. Amin. Tapi bayangin gak gue dibeliin PS5 lalu gak bisa gue pakai. Ngapain cuman buat jadi apa? Buat jadi background TikTokan, background Instastory. Lah ngapain? Ya sama kayak kamu. Aku berdoa, Tuhan aku mau minta mobil. Ih dapet mobil yang paling kamu mau. Tapi lu nggak pernah pakai, cuma lu foto-foto doang, nggak bisa dipakai. Buat apa? Sama juga, Roh Kudus diberikan dan di dalam Roh Kudus ada kerajaan sorga, bicara tentang kuasa untuk hidup dalam kemenangan, hidup untuk menikmati kekayaan, menikmati berkat-berkat Tuhan tanpa harus dikuasai, bahkan juga membuat kamu bertahan dalam penderitaan. Ya, itu kuasa. Ya. Kuasa untuk menjadikan kamu semakin serupa dengan Tuhan, untuk membuat hati kamu semakin rendah hati, termasuk righteousness, peace, and joy. Kebenaran, tadi kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Terus sukacita dan damai sejahtera, kamu sudah punya ini di dalam Roh Kudus. Wow, tetapi kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh nafsu kita yang menarik kita sehingga kita melakukan apa yang Dia inginkan. Kita jadi tidak mengambil bagian dalam kerajaan sorga. Jadi teman-teman jujur, Karadit juga kadang-kadang ya capek ya ketika kita melakukan, ya ada perasaan capek. Sebelum kita mengenal kebenaran nanti ya, kita ngomongin konsekuensi dulu. Ada capek, ada rasanya kayak lihat orang-orang, aduh teman-teman gue udah punya ini, udah punya itu. Tetapi tau gak yang bikin Karadit keeps going? Cuman satu, konsekuensi. Aduh, kalau gue hidup dalam dosa, ya maut. Alkitab bilang, upah dosa adalah maut. Gue gak pengen maut untuk tinggal di hidup gue. Gue gak pengen maut untuk hidup di keluarga gue. Gue pengen Tuhan memerintah. Kalaupun harus susah, lebih baik susah sama Tuhan daripada senang-senang sama iblis. Ya kan? Lebih baik kita terjun ke laut tapi ada Tuhan dibandingin di kapal, ya kan? Tapi sama iblis. Jadi
Tuhan sudah berikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup dalam kualitas Allah. Tetapi kita harus memilih cara hidup yang baik. Konsekuensi hidup dalam dosa jauh lebih sulit daripada hidup dalam kekudusan. Saya senang sahabat saya mengatakan hidup dalam dosa ya, jauh lebih susah dibandingin hidup dalam kebenaran. Aku udah alami teman-teman hidup dalam dosa, ya mencoba untuk menikmati semuanya. Ya memang enak, tetapi enaknya sementara. Tetapi setelah itu dia akan membawa kita ke dalam penjara kehidupan. Ya, coba kita lihat konsekuensi lagi. Amsal 6 ayat 32 sampai 33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Ini rasa nggak berharga, rasa rendah diri, intimidasi, dan sebagainya. Amsal 5 ayat 3 sampai 6. Karena bibir perempuan jalang tebal. Oh bukan ya. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu. Dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Nah ini dia nih. Ini bukan keajaiban. Bisa dibilang bukan kehebatan juga ya. Tetapi hidup dalam ketidakkudusan itu akan membuat kita menempuh jalan sesat tanpa diketahui. Jadi kalau kita hidup dalam ketidakkudusan, kita sama seperti berjalan dalam kegelapan. Kita tidak tahu kita mau kemana, dan kalau kita nggak tahu mau kemana, makanya hidup capek. Ya seringkali yang pacaran bilang, bang aku kok capek ya. Ya aku putus akhirnya. Udah pacaran lagi, aku capek ya. Dan kamu terus menyalahkan pasanganmu. Padahal hubungannya juga nggak beres ternyata. Ya beberapa orang sharing, curhat. Bang gimana bang ya? Dia ngomongin tentang isu inilah. Isu dia curiga lah. Isu dia begitu. Terus aku tanya, gimana kamu hidup? Kamu juga kekudusan nggak? Ya enggak sih bang. Lah ilah. Jadi bagaimana kita mengharapkan hubungan yang baik dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, kebenaran kalau kita juga hidup dalam ketidakkudusan. Alkitab bilang, ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Dan yang menarik, dia bilang, hidup dalam ketidakkudusan itu seperti madu. Wow, seperti madu manis, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu. Jadi dosa memang pasti cobain enak. Gak ada dosa yang gak enak. Kalau gak kan kita kagak jatuh. Ya, gue ketika lagi mengisi di seminar narkoba, ada satu ibu-ibu waktu itu. Narkoba itu tidak enak. Tidak ada enaknya. Lalu gue bilang sama temen gue, belum nyobain dia. Karena teman-teman, kita nggak perlu untuk menurunkan fakta bahwa narkoba enak, dosa enak. Tapi gue mau bilang, hidup dalam kekudusan jauh lebih enak. Kenapa? Karena hidup dalam kekudusan, ujungnya nggak ada nggak enak-enaknya. Ujungnya tuh enak, nikmat, luar biasa, damai sejahtera, sukacita. Tapi kalau dalam ketidakkudusan, enaknya di depan doang. Habis itu terpenjara, terikat, maut, sesat. Waduh, semuanya nggak enak. Jadi teman-teman, kalau kita hidup dalam kekudusan, mungkin kita mengalami kelelahan, mungkin. Tapi di dalam ketidakkudusan, udah pasti bukan sekedar lelah, tapi maut. Lebih baik mana? Lelah atau mati? Ya at least lebih baik lelah. Ya. Tapi hari ini, di poin kedua, Karadit ingin memaparkan sebuah kebenaran supaya kita tidak lagi lelah hidup dalam kekudusan. Teman-teman harus tahu, hidup dalam kekudusan itu kehidupan yang sangat menggairahkan. Lihat deh di Alkitab, khususnya Perjanjian Baru ya, hampir nggak ada, kayaknya nggak ada aku pernah baca di mana mereka capek hidup dalam kekudusan. Kecuali Mazmur Asaf. Dia mengatakan, aku capek hidup dalam kemurnian.
Aku capek hidup menjaga hatiku tetap murni. Ya, dia sempat komplain lah karena dia membandingkan orang-orang yang hidup di luar Tuhan tapi hidupnya berhasil dan sebagainya. Tapi itu pun satu waktu dia masuk ke hadirat Tuhan dan dia menemukan kebenaran. Nah, ini kebenaran ini yang Khalid mau sharing sama teman-teman semua. Ya, coba kita baca Roma 3 ayat 23 yuk. Supaya kita nggak lagi hidup dalam kekudusan at the same time capek. Enggak. Hidup dalam kekudusan itu harusnya penuh gairah, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kemenangan, dan sebagainya. Roma, ini salahnya ayat ini, harusnya Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi teman-teman hari ini mungkin, Bang Radit lagi nggak ngomongin aku nih. Aku mah nggak nonton pornografi. Aku juga nggak hidup dalam masturbasi. Aku nggak pernah tuh yang seksual-seksual. Aku mah kudus. Nih nanti dulu. Alkitab bilang di Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi walaupun kamu tidak berbuat dosa seperti apa yang kamu maksud, yang kamu kira. Kita semua orang berdosa. Ya, natur kita itu bukan orang kudus. Natur kita itu orang berdosa. Mau bayi ya kayak Zoe, Zio, aduh imut lucu-lucu. Berdosa itu. Itu semua berdosa. Tugas Radit sebagai orang tua untuk menuntun dia kepada kebenaran. Gak ada bayi lahir tidak berdosa. Semuanya dalam dosa. Artinya semuanya membutuhkan Yesus. Karena kita nggak pernah mengalahkan dosa. Yesus mengalahkan dosa. Nah ini yang menarik. Ini yang menarik. Mungkin yang bikin kamu capek adalah kamu berusaha mengalahkan dosa. Kamu nggak bisa mengalahkan dosa guys. Dosa itu nggak bisa kamu kalahkan. Tetapi gimana cara mengalahkan dosa? Menerima kemenangan yang Yesus sudah berikan sama kamu. Tahu nggak yang bikin kita capek apa? Kita bertanding sebuah pertandingan yang Yesus sudah menangin. Jadi Tuhan juga bingung. Lah, ini orang ngapain lagi ya? Orang gue udah menangin kok masih bergumul. Orang Yesus sudah menangin pertandingannya. Dia sudah kasih pialanya sama kamu. Tapi kita lebih memilih, Tuhan aku gak mau pialanya. Aku mau berjuang. Lah, kan on ya. Bayangin bapak kamu sudah berjuang dalam lari maraton. Dia juara 1. Terus pialanya dikasih ke kamu. Dia bilang, kamu adalah juaranya. Terus kamu bilang, nggak mau. Aku maunya bertanding dulu. Lah, ya kan? Nah ini bedanya teman-teman. Orang-orang yang mengalami keletihan hidup dalam kekudusan adalah orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan kekudusan. Ya, capek. Tapi orang yang akan menerima atau mengalami sukacita, dia bukan berjuang untuk mendapatkan kekudusan. Tapi dia berjuang sebagai orang yang sudah dikuduskan. Ini beda banget. Beda. Beda antara hidup untuk kaya sama hidup sebagai orang kaya. Ya. Kalau hidup untuk kaya, ya lu kerja. Lalu potong kiri, sikut kanan. Membanding-bandingkan, enggak lah, gue nih orang miskin, gue harus kerja buat kaya. Ya akhirnya bekerja sebagai orang miskin buat jadi kaya. Tapi ada bedanya, orang yang bekerja sebagai orang kaya. Dia akan bekerja memberikan kontribusi terbaik, dikasih job desk A, dia lakuin ABC, ya, disuruh lari 2 mil, lari 4 mil. Karena dia bekerja dengan mentalitas orang kaya. Nah teman-teman yang mana? Teman-teman percaya bahwa kamu harus mendapatkan kekudusan dengan usahamu atau kamu menerima kekudusan dari Tuhan dan menjaganya dengan baik. Bahkan menghidupinya. Wah itu beda. Beda banget teman-teman. Makanya coba kita buka di Roma 3:24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Ini past tense loh. Telah dibenarkan. Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Apa itu cuma-cuma? Itu loh yang ngeluarin tinta hitam. Cumi-cumi. Ya bukan itu cumi-cumi. Ya, cuma-cuma itu bukan dengan usaha kamu. Ya,
Tapi Alkitab bilang, anugerah yang Tuhan berikan kepadaku tidak akan aku biarkan jadi percuma. Paulus bilang seperti itu. Paulus apa Petrus? Jadi kita harusnya bukan orang-orang yang mendapatkan atau mengejar kekudusan itu. Walaupun Alkitab bilang kejarlah kekudusan. Tapi mindset kita adalah kita hidup dalam kekudusan yang Tuhan sudah berikan. Dan kita kejar itu untuk hidup di dalam kekudusan itu. Bukan berarti kita berusaha dengan kekuatan kita. Dengan mindset, saya belum kudus. No, kekudusan adalah warisan yang Tuhan berikan. Ya, Alkitab mengatakan di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow. It's by the grace of God, teman-teman. Ya, dengan kebenaran ini makanya kita harus menyadari karya salib. Kita harus menyadari ini loh yang namanya kabar baik. Makanya dibilang kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar yang baik. Benar, kabar yang baik. It's good news. Bayangin loh. Sementara beberapa kepercayaan lain mereka harus berusaha diterima. Berusaha untuk jadi kudus, berusaha jadi benar, sampai harus melakukan hal-hal yang kayaknya mustahil banget. Tapi gak pernah bisa. Selalu jatuh lagi. Karanit juga begitu. Ya berusaha buat jadi kudus. Aduh nangis, berat, aduh capek. Aduh capek, usaha capek. Capek banget, gagal lagi. Akhirnya mulai gini, ya udahlah. Memang kayaknya kita gak bisa hidup dalam kekudusan. Tuhan juga ngerti, Tuhan juga ampuni. Nah inilah error yang terjadi. Padahal sangat mungkin kita bisa hidup dalam kekudusan. Sangat mungkin. Makanya kamu perlu mengetahui, menyadari, menghidupi, merenungkan, memperkatakan, merenungkan lagi, membaca lagi, memperkatakan lagi, menyadari lagi, mempercayai lagi kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Ya, tadi 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, dalam siapa? Dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Yuk coba kita lihat di slide, ada gambar ini. Di Efesus 5 ayat 8, ya. Boleh dibantu slide-nya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Teman-teman, teringat ada ayat Amsal 24 ayat 7 mengatakan gini. Sebagaimana ia berpikir tentang dirinya, demikianlah ia menjadi. Jadi kamu akan menjadi apa yang kamu percaya. Ya, mau Tuhan ngomong apa, mau Tuhan udah kerjain apa, kalau kamu percayanya, yaitu ya kamu akan jadi seperti apa yang kamu percaya. Nah, lihat di gambar ini. Ada ayam, ada elang. Ya, anggaplah ayam itu adalah kita sebelum kenal Kristus. Elang adalah kita setelah kenal Kristus. Nah, kalau aku ganti ayatnya menjadi ayam dan elang, kurang lebih kayak begini. Memang dahulu kamu adalah ayam, tetapi sekarang kamu adalah elang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak elang. Ya, jadi teman-teman, kalau kamu percaya kamu ayam, kamu pasti akan makan cacing-cacing tuh di tanah. Ya kan? Kamu akan ngadu sesama ayam, kan gitu. Ya, nggak ada elang ngadu. Yang saling berantem tuh ayam. Jadi kita itu kalau masih berantem, ya kita ayam, bukan elang. Ya. Nah, kalau kita percaya kita ayam, kalau ada hujan, ada badai, apa yang kita lakukan? Kita akan ngumpet di bawah pohon. Ya kan? Karena kita percaya kita ayam. Tapi kalau kita percaya kita adalah elang, kamu akan terbang tinggi. Ketika ada hujan badai, kamu nggak akan ngumpet di bawah pohon. Kamu akan terbang melintasi badai sampai kamu ada di atas badai hujan itu. Dan kamu akan soaring di situ. Nah,
Yesus sudah ubah identitas kamu. Dari ayam jadi elang. Tapi pilihan kamu buat percaya kamu ayam atau elang. Kalau kamu percaya kamu ayam, makanya capek terbang. Karena nggak terbang-terbang. Ya kan? Paling mentok terbang cuma 3 detik. Pok, 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 pok. Jatuh lagi. Makanya jaga kekudusan jadi capek. Karena kamu percaya kamu adalah ayam. Tapi beda kalau kamu elang. Kamu sebagai elang, kamu perlu belajar terbang. Pertama-tama jatuh nggak? Pasti jatuh. Elang itu pasti pas belajar terbang dia jatuh. Bahkan cara orang tua elang ini mengajarkan anak elang ini terbang adalah dengan apa? Menjatuhkannya ke bawah. Sampai waktu dia jatuh, elang ini berusaha terbang sampai dia terbang. Jadi bedanya ayam sama elang, ayam dia akan berusaha terbang tapi jatuh terus. Tapi kalau elang, dia akan belajar terbang walaupun diawali dengan kejatuhan, tapi pada akhirnya dia akan terbang. Nah, ini pengalaman Kak Radit satu waktu Kak Radit sekolah lagi di satu sekolah di Singapura. Kak Radit masih punya keterikatan walaupun sudah jaraknya jauh sekali. Jaraknya jauh sekali, udah nggak jatuh tiap kali. Tapi Kak Radit lagi berdoa gitu. Lagi berdoa, lalu tiba-tiba Tuhan singkapkan kebenaran ini. Dia katakan dalam hati Kak Radit bahwa kamu sudah kudus. Itu langsung merubah setiap sikap Kak Radit. Kenapa? Karena di ayat tadi, coba kita ulangi ayat tadi. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Memang dahulu kamu adalah ayam. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi perlu ada perubahan mindset, baru perubahan gaya hidup. Nah, kalau kamu berubah gaya hidup tanpa merubah mindset, jadinya apa? Capek. Hidup dalam kekudusan itu bukan capek. Itu menggairahkan. Karena apa? Bukan kita yang ngerjain, tapi Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. So hari ini teman-teman, ketahuilah 2 hal ini supaya kita nggak capek hidup dalam kekudusan. Yang pertama, sadari betul parahnya konsekuensi dosa. Kalau nggak segitu parahnya, Tuhan Yesus nggak mungkin hadir. Jadi jangan anggap remeh hidup dalam dosa, walaupun Tuhan Yesus pengampunannya setia, selalu mengampuni. Tapi saking parahnya dosa, Yesus harus turun. Dia sendiri harus menanggung dosa kita dan menebus kita dari dosa. Jadi jangan pernah anggap remeh dosa. Tapi at the same time, jangan anggap remeh anugerah Tuhan. Karena kasih dan anugerah Tuhan jauh lebih besar dari dosa. Anugerah Tuhan jauh lebih besar dari dosa. Dosa satu manusia membuat seluruh dunia jadi berdosa. Roma 5. Tapi kebenaran satu pribadi Yesus membuat seluruh dunia juga mendapatkan kesempatan yang sama buat diselamatkan. So hari ini teman-teman, mari yuk. Kamu layak dapat kerajaan surga. Kamu layak dapat damai sejahtera, kebenaran, sukacita dalam Roh Kudus. Kamu layak dapat kuasa yang membuat kamu memerintah hidupmu. Yang membuat kamu bisa menguasai apapun yang Tuhan percayakan. Kamu bukan menjadi budak uang, budak pekerjaan, bahkan budak pelayanan, budak penerimaan orang, budak apapun. Budak kelemahan-kelemahan hidupmu, budak keadaan mentalmu. Ya banyak orang sekarang kan lagi zaman mental health ya. Ya kita sadari memang itu ada di setiap kita. Tapi seringkali tanpa kesadaran kuasa Tuhan, kita jadi memperbesar isu mental. Padahal nggak ada satupun keadaan yang belum Yesus kalahkan di kayu salib. Segala sesuatu telah Tuhan taklukkan di bawah kaki Kristus. Maka kita perlu hidup dalam Kristus. The gospel, Injil Yesus Kristus yang mengatakan dulu kamu kegelapan, tapi sekarang kamu adalah anak terang. Kak Radit mau bilang gini, ya,
dosa itu mantanmu. Iya. Dosa itu mantan. Ya, jangan lagi mau balik sama mantan itu. Ya ilah, mantan kok diinget-inget, ya kan? Dosa itu mantanmu. Kekudusan adalah pacarmu sekarang. Bahkan kamu dengan kekudusan sudah menjadi satu. Jadi kamu perlu bilang, dosa, sorry ya, kamu sudah jadi mantan. Gitu. Sekarang kamu adalah benar di mata Tuhan. Sekali lagi, kita bukan benar karena usaha kita. Ya, kita adalah benar di dalam Kristus. Di luar Kristus, kita tetap manusia berdosa. Bahkan kita masih punya natur itu, ya. Kuasanya telah dilucuti. Kuasa dosa telah dilucuti. Ya, telah dikalahkan. Dia tidak lagi bisa sebenarnya berkuasa kalau kita nggak izinkan. Makanya dia bilang simul justus et peccator. Kita simultaneously sinner, but at the same time kita benar. Ya, jadi kita memiliki natur ini, natur dosa yang sebenarnya kuasanya telah dilucuti, tapi kita punya yang namanya kebenaran dalam Roh Kudus. Kamu pilih mana? Mana yang kamu mau hidupi? Kamu mau pilih ikuti suara ini, suara dosa yang sebenarnya udah nggak ada kuasa lagi, atau kamu mau pilih hidup di dalam Roh? Roh yang dimana hadiah dari karya penebusan Yesus Kristus. Semoga ini membantu teman-teman supaya kita tidak lagi capek jaga kekudusan. Karena kamu sudah dikuduskan. Mari hidupi kekudusan itu. Oke guys. Sekarang kita masuk ke dalam Q&A. Hai Bang. Kenalin saya Excel Bang. Excel. Silakan bro. Jadi kan gini Bang. Saya ada pengalaman nih. Saya punya teman gitu kan. Jadi awalnya dia tuh masih hidupnya ya masih hancur lah gitu. Ya. Terus dia ada panggilan buat pergi ke gereja. Akhirnya dia pergi ke gereja. Terus dia merasa kayak ada hadirat Tuhan di situ. Dan dia ngomong ke aku, "Sel, aku ngerasain hadirat Tuhan." Jadi disitulah aku masuk buat aku ambil kesempatan di situ buat narik dia di kelompok kecil. Gitu kan, agar dia dimuridkan. Setelah dia dimuridkan, ya terjadi sih Bang transformasi gitu kan, makin lama. Terus entah kenapa ini anak mulai menjauh gitu. Yang awalnya berapi-api tapi makin lama apinya makin redup. Terus saya tanya kan, kenapa? Ya aku nggak mau jadi Kristen yang radikal, jadi Kristen tuh yang biasa-biasa aja. Dia bilang gitu. Terus tuh percakapannya, tutur katanya juga udah mulai berubah gitu Bang. Jadi ada kalau manggil saya kadang pakai kata-kata binatang atau apa, tapi menurut dia itu sapaan akrab. Menurut dia itu sapaan akrab gitu kan. Jadi saya iseng-iseng cari di internet apa sih bahasa-bahasa gaul gitu kan yang biar saya bisa masuk ke dia lagi. Jadi saya cari ada kata cuy itu artinya teman. Jadi saya pakai kata itu. Jadi dia kalau ngomong kata kasar mengungkapkan persahabatannya dia buat saya balasnya pakai kata cuy. Oke cuy apa gitu lah. Gitu kan Bang. Terus tuh saya tanyain lah, kenapa kamu nggak mau ikut komsel lagi, kelompok kecil lagi? Dia bilang, aku nggak nyaman kalau ada sesi-sesi curhat kayak gitu. Aku nggak bisa kalau ngelihat ada orang yang nangis, ada kayak gini. Aku risih gitu. Bilang kayak gitu. Jadi ya aku gini-gini aja. Yang penting aku percaya Yesus sebagai Tuhan. Terus aku nggak bikin dosa. Ya jadi Kristen-Kristen yang biasa aja. Nggak usah radikal-radikal banget. Dia bilang gitu Bang. Iya. Nah yang mau saya tanyakan, gimana sih Bang buat narik dia lagi gitu Bang, buat jadi Kristen yang bukan sekedar kayak gitu tapi berapi-api lagi gitu Bang. Ya, ini realita yang lagi Karadit temukan juga dalam komunitas Karadit. Khususnya anak-anak gaul ya, anak-anak yang memang dia cukup bergaul dalam banyak orang, dia bergaul lintas budaya, lintas agama. Nah, demi penerimaan dan takut terlihat aneh, mereka jadi seperti mengurangi standar iman mereka demi yang namanya asik tadi gitu ya. Nah biasanya ini adalah sebuah tahapan. Ada beberapa tahapan ya. Dari berdosa, berjumpa dengan Tuhan,
waktu berjumpa dengan Tuhan, masukkan ke dalam kedewasaan rohani. Nah, biasanya tanpa menyadari kabar baik, tanpa menyadari memperdalam dalam Injil, mereka akan stuck dalam agamawi. Nah, ini sering terjadi dari dosa, perjumpaan, lalu masuk gereja, bukannya bertumbuh, tapi malah jadi agamawi. Nah, itu kenapa teman-teman kita perlu banget ketika sudah bertobat, jangan diem. Jangan sekedar sibuk beraktivitas. Lama-lama akan boring rasanya. Capek, apalagi lihat nanti mulai, aduh kayaknya mulai risih nangis-nangis. Karena kita mulai gak merasakan, karena kita stuck sebenarnya. Makanya perlu banget tinggal dalam, mengakar dalam kabar baik. Karena itu yang membuat kita akhirnya bergairah dan gak mungkin jadi aneh kok. Karena Injil itu akan membuat kita radikal tapi at the same time relevan. Ya Paulus bisa temenan sama semua orang, tapi dia nggak kompromi, tapi dia nggak aneh juga. Dia nggak pakai jubah dan sebagainya. Jadi tips buat teman kamu ini, nggak apa-apa, jangan dipaksa ke komsel. Mungkin dia sedang mengalami kekeringan, atau dia mengalami satu stuck dalam mindset dia adalah, ya gue nggak mau terlalu aneh-aneh. Nah itu sebuah mentalitas yang banyak banget ditemukan. Apa yang Kak Radit lakukan sama anak-anak ini, Kak Radit mulai bikin hal yang lain di luar komsel. Jadi kita mulai nongkrong di kafe, kita mulai nongkrong di roti bakar, lalu temenin mereka, lalu nggak selalu ngomong tentang Tuhan, tapi mulai bangun kepedulian. Lu gimana? Gimana kerjaan lu? Gimana sama nyokap? Gimana hubungan lu? Berikan kepedulian. Karena Injil itu bicara tentang kepedulian juga. Dia bilang kan waktu kita beritakan Injil, dia suruh kasih makan orang-orang lapar. Dia suruh kasih tumpangan. Dia suruh kasih jubah yang gak punya jubah. Jadi justru kepedulian adalah jembatan yang sangat kuat untuk Injil bisa diberitakan. Khususnya kepada orang-orang yang kontemporer. Ya, orang-orang yang kontemporer, cara berpikirnya benar-benar luas. Nah, seringkali ke on fire dalam Tuhan dijadikan sebuah hal yang aneh. Nah, ini terjadi karena tadi ya satu keadaan yang stuck, tidak bertumbuh dalam Injil Yesus Kristus. Sehingga merasakan kebosanan, jadinya Kristen tuh jadi kayak aduh flaky, terus jadi aneh, atau bahkan jadi suam-suam kuku. Jadi Excel bisa bangun hubungan sama mereka di luar konteks komsel. Gak apa-apa, kamu mungkin agak capek, tapi mulai bangun hubungan sama dia di luar komsel. Nanti lihat deh, ya Kak Radit yang Kak Radit lakukan sama anak-anak ini adalah nongkrong sampai akhirnya kita bikin doa tiap seminggu sekali. Cuman doa doang dan dia benar-benar diam gitu, diam. Biasanya dia bilang, "Bang, komsel ini sebenarnya nggak mau yang kayak gitu-gitu banget." Gitu. Terus ya aku ikutin. Ya udah, nggak apa-apa kalau lu memang nggak nyaman, tapi ya ini, komsel kan tujuannya ketemu Tuhan. Tujuan kan bukan nongkrong. Jadi aku juga ajar dia untuk mengolah cara berpikir. Tapi aku harus buktiin bahwa Tuhan tidak semembosankan itu. Ya akhirnya udah kita bikin doa doang tuh tiap seminggu sekali. Sampai 3 minggu berturut-turut di rumahnya. Cuma bertiga berempat. Dan dia tadinya diam-diam doang. Sampai dia ikut berdoa. Dia doain temennya atu-atu. Tuhan aku berdoa untuk ini. Aku berdoa buat ini. Aku berdoa buat ini. Ya walaupun gayanya pertama biasa-biasa aja. Gitu. Tapi lama-lama mulai waduh. Ya jadi kita harus bisa melakukan pemuritan di luar dari konteks tata ibadah komsel. Kita bawa komsel ke hidup mereka, yaitu kita sendiri. Semoga membantu Excel. Oke, makasih Bang. Thank you. Ada lagi yang mau tanya? Halo Kak Radit. Saya Kak. Halo, siapa nih? Richie? Ya, saya Kak. Oke Bro Richie, silakan. Oke, Kak, saya mau tanya. Ini kan untuk menuju ke hidup kudus itu kan butuh proses ya, kan nggak bisa langsung instan. Dan itu cukup berat kan untuk mencapai ke hidup kudus tuh. Nah, selama proses itu kalau tiba-tiba kita jatuh, apakah itu kita salah? Nah, terus waktu kita jatuh tuh kan kita kan merasa kayak nggak layak toh, Kak. Terus pertanyaan saya tuh, maaf, waktu kita jatuh, kita tuh harus tetap lanjut jalan atau kita merubah cara jalannya. Dan yang kedua, waktu kita benar-benar jatuh tuh kan merasa nggak layak. Nah, bagaimana cara mengatasi nggak kelayakan tersebut gitu loh? Kan kalau dibilang
Tuhan itu kan selalu memaafkan kita, tapi kita Iya. masih merasa bahwa kita ini nggak layak karena kita Yes. sudah berusaha keras dan jatuh ke dalam usaha tersebut. Ya, mungkin itu, Kak. Oke, thank you. Mungkin aku jawab dengan menjawab 2 pertanyaan kamu ya. Pertama, gimana cara mengatasi intimidasi ketika jatuh dalam hidup, menjaga hidup atau berjuang dalam kekudusan. Yang kedua, ketika kita masih jatuh bangun, apakah harus ada yang dirubah, gitu ya. Nah, yang pertama, kita kalau sudah hidup dalam Tuhan, itu nggak menjamin kita nggak akan jatuh. Ya, Paulus pun mengatakan, dia sudah hidup luar biasa loh. Tapi tetap dia bilang, apa yang tidak mau aku lakukan, itu yang aku lakukan. Dan ternyata itu dosa yang bekerja giat di dalam aku. Ya, tetapi Paulus nggak pernah menceritakan, bukan berarti dia nggak bersaksi. Mungkin menurut dia nggak perlu. Ya, itu perjuangan yang gue lakukan, gue akan senantiasa menghidupi kekudusan gue, dan gue akan lakukan segala cara untuk menghidupi anugerah itu. Ya, tapi untuk mengalahkan intimidasi sederhana. Intimidasi adalah kebohongan. Ya, tuduhan-tuduhan itu adalah kebohongan yang iblis pasti akan kasih tahu ketika kita jatuh dalam dosa. Lah, lawannya dengan apa? Lawannya dengan firman. Lawan dengan kebenaran. Coba kita buka di Roma 8 ayat 1 ya. Alkitab bilang gini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan setiap kali kita jatuh, terus ingatkan ini, ya, ingatkan firman ini sama kamu dan terus bangkit lagi. Nah, jadi teman-teman, pasti ada bedanya. Ketika dulu kita di luar Tuhan, jatuh, pasti bodo amat. Betul gak? Ya, dulu Kak Radit bedain sekali. Ketika di luar Tuhan jatuh, lah emang kenapa? Gitu loh. Tapi sekarang ketika jatuh, ada rasa yang gak enak di dalam hati kita. Ini yang Alkitab bilang di 2 Korintus 7. Duka cita yang menghasilkan kebenaran. Ya, inilah duka cita yang membuat kita tuh bertobat, menangis. Kita masuk kamar lagi, kita berdoa. Tuhan, aku mau hidup dalam kekudusan-Mu. Nah, itulah yang namanya perjuangan. Nah, tapi kalau jatuh bangun di lubang yang sama, pasti ada cara berpikir yang perlu dibenahi. Ya, atau mungkin ada hal-hal yang seharusnya kita perlu bukan tambahkan supaya kudus, tapi ada hal-hal yang memang Tuhan bawa dalam firman-Nya untuk memampukan kita hidup dalam kekudusan. Contohnya kita buka di 2 Petrus 1 ya. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Jadi Tuhan bilang gini dalam firman-Nya, bahwa kita telah memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup saleh lewat apa? Pengenalan akan Dia. Jujur gini, semakin kamu kenal Tuhan, semakin kamu kenal kamu. Semakin kamu mengenal Tuhan dengan benar, semakin kamu mengenal kamu dengan benar. Nah, jujur ketika Kak Radit lepas dari dosa-dosa itu bukan karena usaha, tapi karena satu perubahan pikiran yang sedemikian rupa terjadi oleh pengenalan akan Tuhan. Nah, perjuangan kita adalah mengenal Tuhan. Ya, makanya Paulus bilang, segala sesuatu aku anggap sampah demi mengejar pengenalan akan Kristus. Nah, lihat di tambahannya. Ya, di ayat yang ke-5. Ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu. Jadi seringkali firman Tuhan mengajarkan kita ketika kita menerima kekudusan, ada perintah Tuhan yang Tuhan berikan sama kita untuk kita lakukan. Karena waktu kita melakukannya, Tuhan tahu kita akan mengalaminya. Jadi jangan stuck dengan mengetahui, oh saya ditebus, saya dibenarkan. Jangan stop di situ. Lanjutkan. Makanya hidup dalam firman Tuhan secara progresif
maka secara progresif juga kamu akan meningkat. Dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Dari satu kekudusan, satu kekudusan. Satu kedewasaan kepada satu kedewasaan. Jangan pernah berhenti mengenal Tuhan. Karena Tuhan gak terbatas. Kalau Tuhan gak terbatas, sebenarnya ada ketidakterbatasan juga di dalam diri kamu. Yang perlu kamu bangun setiap hari. Thank you, Richie. Oke, thank you Kak buat jawabannya. Ya. Oke, ada lagi tadi siapa? Devon. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Kak. Materi yang sangat menarik dari Kakak bahwa kita berbicara tentang bagaimana kita menjaga kekudusan itu sendiri. Ya. Jadi kekudusan yang harus kita capai itu prosesnya tidak mudah untuk kita mendapatkan hal itu. Yes. Ketika kita mampu melakukan hukum Taurat, maka kita sudah mampu mencapai kekudusan itu sendiri. Jadi ketika kita terus melakukan kekudusan itu terus ada dalam diri kita dan selalu ada dalam hidup kita, maka apapun yang kita lakukan maka tidak akan sia-sia. Jadi untuk mencapai kekudusan itu sendiri butuh proses yang sangat panjang. Devon boleh masuk pertanyaan ini? Jadi pertanyaan saya mungkin lebih kadang-kadang banyak hal yang kita alami dalam hidup dan itu membuat kita bosan. Yeah. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga membuat kita bosan. Pengaruh dari lingkungan itu sendiri sehingga kekudusan itu mulai pudar, mulai hilang dari pribadi kita masing-masing. Tetapi kita masih pengen untuk menjaga kekudusan itu. Tapi karena pengaruh lingkungan yang ada maka kita ikut terpengaruh dengan itu. Ya, jadi mungkin bagaimana cara untuk mengatasi kekudusan itu tetap hadir, tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Kekudusan dalam pribadi kita terkhususnya kan. Thank you. Terima kasih. Thank you Bro Devon. Oke, ada dua hal yang mungkin Kak bisa jawab ya. Yang pertama kita buka di Kolose 1 ayat 23. Ayat 22 dari 22 aja ya. Intinya Alkitab mengatakan sekarang kita telah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat. Jadi bukan usaha kita. Tetapi Yesus dengan karya salibnya, karya kebangkitannya, dia menempatkan kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, itulah karya Kristus. Tapi usaha kita adalah ini, ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi usaha kita bukan untuk menjadi kudus, tetapi usaha kita adalah untuk tetap percaya kepada Injil yang mengatakan kita telah ditempatkan kudus dan tak bercela. Dengan begitu, anugerah Tuhan dan kebenarannya yang menuntun kita, memberikan kekuatan untuk menjaga dan menghidupi kekudusan itu. Tapi yang bersamaan juga kita perlu yang namanya komunitas. Kita buka Filipi 4 ya. Filipi 4 ayat 11. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan. Tadi kalau Devon cerita ya tentang bagaimana kita mencapai. Nah, yang kita capai itu adalah pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga apa? Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran
Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tadi kan pertanyaannya gimana supaya kita tak terpengaruh? Nah ini dia jawabannya. Yang pertama, bertekun dalam Injil. Yang kedua, bertekun dalam komunitas, di mana kita dimuridkan, dimentor. Maka kita nggak akan diombang-ambingkan oleh pengaruh-pengaruh, termasuk pengajaran-pengajaran sesat. Thank you, Revan. Semoga menjawab. Ya, satu pertanyaan terakhir. Saya mau nanya. Oke. Nah, kan saya di gereja nggak ada komunitas. Apa yang harus saya lakukan, Kak? Udah itu aja. Oh, thank you. Yang pertama, kamu perlu bermimpi untuk membangun komunitas. Yang pertama, ya. Tapi dalam prosesnya, kamu bisa tergabung dengan komunitas yang ada. Sekarang enak, ada online. Kamu bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang mungkin ada. Mungkin dimulai dari ikut kelas-kelas, ikut pengajaran-pengajaran yang ada di online. Nah, atau juga kamu bisa mengikuti komunitas yang ada di tempat lain. It's okay banget. Di tempat Karadit banyak banget orang-orang yang tergabung di gereja, tapi dia punya gereja lain. Kenapa? Karena di gerejanya belum ada komunitas. Dan kami sebagai gereja lokal di Muda juga tidak menjemaatkan mereka sebagai gereja lokal, tidak. Kita percaya kita tubuh Kristus. Jadi ketika dia cerita, Kak aku mau di sini ya. Ya aku tanya, kamu di mana gerejanya? Oh aku di gereja itu karena aku nggak ada komunitas. Oh ya udah, yuk kita perlengkapi supaya kamu bisa jadi dampak di tempatmu. Jadi goal kita adalah ya kalau nggak ada komunitas, kita punya kesempatan besar untuk membangun komunitas di tempatmu. Dengan cara apa? Ya belajar dari komunitas lain, kamu bisa tergabung di komunitas lain untuk diperlengkapi. Atau ikuti kelas-kelas online seperti ini supaya bisa diperlengkapi. Begini gitu Bro Satria. Apakah menjawab? Terima kasih, Kak. Menjawab. Oke, teman-teman, thank you banget sahabat Pijar yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan juga teman-teman yang ada dalam webinar ini. Terima kasih udah mengikuti sesi kedua. Oke, salam terang bagi Indonesia. Tuh kan, gak jadi diri sendiri itu hal yang paling melelahkan alias capek. Betul banget yang kata Kak Radit tadi tuh. Nah, sekarang bagaimana dengan teman-teman semua? Iya, kamu gimana? Yang gak pede sama dirinya sendiri. Mungkin kamu ngerasa, aku butiran debu kakak, remahan wafer. Yang merasa bahwa kamu bukan pribadi yang layak. Yuk, hari ini ambil keputusan untuk menghargai diri kamu sendiri. Jati dirimu ini loh, yang Tuhan sudah ciptakan dengan sempurna. Keputusan ini akan membawa kamu bukan hanya kepada kedamaian, tapi menjadi dampak yang sangat besar buat kamu dan juga buat lingkunganmu. Alright? Nah, teman-teman, kamu baru saja menyaksikan Under Construction bersama dengan Kak Raditya Oloan. Dan mungkin kamu sekarang punya pertanyaan, kamu juga punya doa-doa yang pengen kamu sampaikan buat kita semua. Kak, doain aku dong, misalnya. Atau kamu mau curhat, boleh juga. Kamu bisa langsung hubungi kita di nomor di bawah ini nih, oke? Langsung aja hubungi kita dan ini nggak PHP, nanti pasti kita akan jawab teman-teman semua, alright? Oke, kalau gitu selesai episode Under Construction episode kali ini. Sampai ketemu di episode yang lainnya yang pasti juga bakal seru-seru. Alright guys, salam terang bagi Indonesia.